Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan analisis uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, marilah kita mengetahui konsep dasar dari uji Wilcoxon terlebih dahulu. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon juga digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu contoh kasus uji Wilcoxon. Di sini, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan aplikasi fintech syariah terhadap pemahaman sistem keuangan syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Data hasil belajar 20 mahasiswa sebelum atau pre-test dan sesudah atau post-test penggunaan aplikasi fintech syariah. Nah, di sini seorang peneliti melakukan 2 kali tes, yang dimana yang pertama itu sebelum penggunaan aplikasi fintech syariah, dan yang kedua yaitu sesudah atau post tes penggunaan aplikasi fintech syariah terhadap pemahaman sistem keuangan syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini sudah ada data untuk pretest sampai 20 karena yang dilakukan penelitian itu 20 mahasiswa dan di post-test juga sudah ada data 20. Nah, hipotesis atau dugaan sementara atau kesimpulan sementara yaitu ada perbedaan hasil belajar pre-test dan post-test yang artinya ada pengaruh penggunaan fintech syariah terhadap pemahaman sistem keuangan Islam pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, selanjutnya langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Yang pertama itu input data. Nah, ini datanya kita salin ke aplikasi SPSS. Nah, sudah itu di sini sudah ada 20 data. Itu kita ke variable view. Nah, di var 0001 kita ubah jadi free, dan di var 002 kita ubah jadi post. Selanjutnya di desimal kita ubah jadi 0 supaya tidak ada koma-koma di belakangnya. Nah, di label sini kita ketik pre-test, yang kedua post-test. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah tidak ada koma-komanya. Selanjutnya yaitu analisis. Nah, di sini ada analyze di atas, kita klik dan kita pilih non-parametric test. Kita pilih legally dialogues. Nah, di sini 2 relate sample. Nah, jika sudah begini, kita pindahkan ke tabel sebelah. Yang post test juga kita pindahkan ke sebelah. Nah, yang paling penting yang harus teman-teman ketahui di test type, teman-teman sudah mencentang Wilcoxon. Sesudah itu kita klik OK. Yang selanjutnya yaitu output SPSS. Setelah dilakukan analisis dan didapatkan output SPSS, maka dilakukan interpretasi output range. Yang pertama, negative range atau selisih negatif antara hasil belajar untuk pretest dan post-test adalah 0, baik itu pada nilai n, min rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai post-test. Yang kedua, positive range
atau selisih positif antara hasil belajar untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 20 data positif atau N yang menunjukkan ke-20 mahasiswa mengalami peningkatan pemahaman dari nilai pretest ke nilai posttest. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 10,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank sebesar 210,00. Selanjutnya TIS. TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS-nya adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nah, dasar pengambilan keputusan Wilcoxon. Yang pertama, jika nilai asumsik lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dan yang kedua, jika nilai asumsik lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai asumsik atau two-tilet bernilai 0,001 karena nilainya 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Yang artinya ada perbedaan antara hasil belajar untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan aplikasi vintage syariah terhadap pemahaman sistem keuangan syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.